Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini banyak sekali ilmuwan yang merancang teknologi untuk meringankan keseharian manusia. Dari beberapa ilmuwan itu, sebagian besar bukanlah umat Islam. Tapi, tahukah Anda bahwa ketika masa kejayaan Islam, muncul ilmuwan muslim yang melahirkan karya-karya yang sampai saat ini masih banyak digunakan? Siapakah ilmuwan tersebut? Simak video ini sampai selesai dan tunggu video selanjutnya untuk mengetahui serialnya. Namun sebelum lanjut, untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like dan share sebagai sarana dakwah bagi orang lain. Terima kasih. Zaman kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 Masehi hingga 1258 Masehi. Ketika itulah para filosof, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada maupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Al-Khawarizmi. Beliau lahir di daerah Khawarizmia, yaitu pinggiran Sungai Osum, pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Sekarang kota itu bernama Haifa, bagian dari negara Uzbekistan. Saat kecil, ia dibawa orang tuanya pindah dari Uzbekistan menuju Baghdad, Irak, karena kota Baghdad waktu itu menjadi pusat keilmuan Islam, hingga akhirnya Al-Khawarizmi wafat pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi. Apa sajakah keunggulan dari Al-Khawarizmi sehingga termasuk ilmuwan muslim yang diakui oleh dunia? Yaitu yang pertama, ahli dalam berbagai bidang. Nama lengkap Al-Khawarizmi yaitu Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Meski dikenal sebagai ahli matematika, Al-Khawarizmi diketahui tidak hanya berhasil di bidang itu saja. Beliau juga turut berkontribusi dan ahli dalam bidang astronomi, geografi, hingga astrologi. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai pengajar di Baghdad, yaitu Sekolah Kehormatan Darul Hikmah. Sekolah tersebut didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Sebagaimana Al-Khawarizmi, sang khalifah juga gemar melakukan penelitian. Penemuan ilmiahnya muncul pada periode 813 Hijriah hingga 833 Hijriah. Dia juga seorang penerjemah yang sangat baik dan telah menerjemahkan begitu banyak buku ke dalam bahasa Arab dari bahasa lain seperti bahasa Sanskerta dan Yunani. Yang kedua, beliau dikenal sebagai Bapak Al-Jabbar. Biasanya orang yang akan mengenal beliau dari salah satu penemuan terbesarnya yakni Al-Jabbar. Buku pertamanya tersebut membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabbar. Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Sains modern saat ini tidak akan terjadi tanpa matematika, sains, dan pengembangan Al-Jabbar. Kata Al-Jabbar berasal dari bahasa Arab Al-Jabr yang berakar pada judul naskah abad ke-9 yang ditulis oleh ahli matematika Al-Khawarizmi. Yang ketiga, penemu algoritma. Dari beberapa rangkuman dapat disimpulkan bahwa algoritma merupakan prosedur langkah demi langkah untuk penghitungan. Pria yang di Eropa dikenal dengan nama algorismi atau algoritma ini tidak hanya mampu mengenali suatu hal sebagai subjek, namun juga mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam subjek tersebut. Pada era Kopernikus, seseorang tidak bisa disebut sebagai ahli matematika jika tidak mampu menganalisa karya ilmiah para ahli matematika terdahulu. Oleh karena itu, para ahli
pada masa itu berlomba-lomba menyalin beberapa contoh praktis untuk dianalisa, misalnya tentang perhitungan ketinggian gunung, kedalaman lembah, dan jarak antara dua buah objek atau permukaan yang tidak rata. Yang keempat, penemu angka 0. Dalam sejarah, Al-Khawarizmi memperkenalkan angka 0 dalam dunia perhitungan. Sebagaimana kita tahu bahwa angka tersebut menjadi awalan dalam memulai perhitungan dan menjadi identitas beberapa bilangan. Karyanya sangat terkenal dan berpengaruh seperti teori algoritma dan aljabar yang disebut oleh ilmuwan barat sebagai aritmatika atau matematika, yang artinya ilmu menghitung. Itu juga berpengaruh besar dalam soal hitungan, asal-usul angka, dan sejarah angka-angka yang sekarang ini kita gunakan. Yang kelima, banyak berkarya. Terlepas dari semua penemuannya, beberapa karyanya saat ini banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Salah satu karya dari Al-Khawarizmi yang mendunia yaitu berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, berisi tentang definisi aljabar. Beliau memperkenalkan konsep sifat dan sistem penomoran. Karyanya yang satu ini memuat cos, sin, dan tan dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Hasil pemikiran Al-Khawarizmi ini begitu populer dan masih digunakan sampai sekarang. Karyanya banyak dibuat dalam berbagai versi bahasa, seperti versi bahasa Latin dan bahasa Cina. Buku-buku hasil karyanya juga banyak dijadikan sebagai rujukan pembelajaran untuk para mahasiswa di Eropa. Wallahu a'lam bishawab.